betapa sesungguhnya masih banyak sumber-sumber faktual, sumber-sumber historis kah yang ada di segenap Lampung ini yang belum dituliskan ya, Don? Banyak. Dan itu sayang sekali menurut Sayang. Jangankan sastra dengan latar belakang sosiokultural Lampung. Iya. Yang nulis soal PIL Pesenggiri berapa banyak sih? Belum ada. Berapa banyak buku yang pernah ditulis soal Lampung? Belum ada. Selamat berjumpa sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian. Bertemu kembali kita di program Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan, baik kebudayaan Lampung khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Bahagia sekali saya pada kesempatan ini sudah kedatangan narasumber sahabat baik saya, Bung Harya Ramdhani. Beliau ini luar biasa, menyelesaikan S1-nya di Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, kemudian S2 dan S3-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Bung Doni ini PhD untuk ilmu antropologi politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Bung Doni ini berprofesi pernah menjadi dosen PNS di FISIP Unila. Ini pada tahun 2008 sampai 2019. Kemudian pernah juga menjadi dosen di Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2014 sampai 2017. Doni juga pernah menjadi fellow peneliti di National University of Singapore pada tahun 2010. Doni juga menjadi research assistant project di National University of Malaysia di tahun 2010 sampai 2014. Saat ini beliau menjadi direktur Sakala Research and Consultant dari tahun 2011 sampai sekarang, dan juga menjadi peneliti di Nusantara Institute sejak 2018. Tetapi ada yang lebih menarik, sahabat semua. Di samping karir intelektualnya, Bung Doni ini juga adalah seorang sastrawan, seorang penulis yang baik sekali. Jadi pada tahun 2011, Doni merampungkan novel pertamanya yang kemudian menjadi viral di jagat sastra Lampung khususnya, yaitu novel Perempuan Penunggang Harimau. Lalu Doni juga menulis kumpulan cerita Kitab Hikayat Orang-orang yang Berjalan di Atas Air. Lalu menulis kumpulan cerita juga Mirah Delima Bang Ahmad pada tahun 2017. Lalu menulis buku puisi Sihir Lelaki Gunung 2018. Dan buku puisi Semilau. Ini dalam bahasa Lampung yang kemudian mengantarkan beliau memperoleh hadiah Rancage Sastra untuk kategori bahasa Lampung. Ini hadiah ini levelnya nasional ya, untuk teks-teks sastra berbahasa daerah. Dan tahun 2021 ini sebentar lagi akan terbit buku kumpulan cerita ya dari Bung Doni, yaitu Kitab Pernong. Nah, demikianlah kurikulum vitae beliau yang sangat luar biasa. Tetapi ada juga yang terakhir, maaf hampir lupa. Doni ini juga adalah merupakan saibatin dari Margaliwa. Jadi gelar beliau adalah Sultan Pangeran Indrapati Cakranegara ke-7 dari Margaliwa. Luar biasa. Jadi saat ini saya sedang berbincang dengan seorang penyimbang atau saibatin dari Margaliwa. Apa kabar Doni? Sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat Don ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aktivitasmu yang mutakhir sekarang ini sedang riset-riset, Don? Riset. Soal apa itu? Yang paling banyak sekarang belajar menulis kembali. Oh, belajar menulis kembali. Dan kemudian ada kerja-kerja riset, survei dan lain-lain.
Tapi sekarang saya sedang memperdalam menulis yang benar. Wah, mantap. Nah, Iya. kita obrolan kita startnya dari situ, Iya, Don. betul. Jadi kau ini, Don ini menarik ini. Kau seorang intelektual dengan basic latar belakang ilmu politik ya, Don. PhD-mu antropologi politik di University Kebangsaan Malaysia. Tapi kau gandrung sekali menulis ini, Iya. khususnya sastra. Nah, coba bolehlah Doni, Bung Doni cerita proses kreatif dari mana mulai mengenal sastra, kemudian kenapa tertarik, kemudian lantas mengapa menuliskan novel yang menjadi awalanmu untuk di dunia sastra, yaitu novel Perempuan Penunggang Harimau. Silakan, Don. Iya. Terima kasih Bang atas Ya. kesempatannya di Lampung Kultur. Saya merasa terhormat diundang Siap. Bang Ari karena Bang Ari ini legend di dunia sastra. Gitu ya. Jauh sebelum saya kenal berapa bulan terakhir ini, saya sudah dengar nama Bang Ari itu sudah lama. Jadi Iya. ada satu kejadian Bang, Ah. sebelum saya masuk, saya pernah melihat Abang di kantin, di samping kantin UKMBS. Di Unila. Iya, tapi saya nggak berani menyapa Abang. Saya coba bilang itu Ari Pahala. Oh. Siapa itu Don? Kata kawan-kawan saya. Waktu itu saya baru mau lulus S1. Itu penyair terkenal. Tegur Don, nggak berani saya sebenarnya. Karena saya ini orang hebat banget dalam pandangan saya. Dan di Lampung ini selain Mas Isbedi ya, dia paus, dia memang sastrawan besar lah. Juga Mas Iswadi. Yang puisinya saya baca itu selain Inggit ya Abang. Gitu kan. Dan Tetap selain ya. iya. Inggit itu ya saya sebut juga Inggit karena satu-satunya yang saya kenal waktu itu kan. Tapi Secara pribadi. belum kenal. Nah, lalu kemudian itu pengalaman saya gitu Bang, melihat Abang dari Jawa. Sebenarnya cuma beda 3 meja lah waktu itu. Abang lagi ngomong apa nggak tahu dengan murid-murid Abang gitu kan. Saya bilang itu Ari Pahala. Siapa itu penyair hebat? Kenal Don? Enggak kan. Saya mau mendekati beliau tapi saya takut. Waktu itu saya lagi menulis skripsi kan. Oh gitu. Belum lulus S1 tahun 2003 kalau nggak salah kan. Itu sekelumit Bang. Nah sebenarnya kalau masuk ke kenapa saya menulis, itu flashbacknya jauh dari masa kecil saya. Saya kecil karena ibu bapak saya itu kan dokter. Jadi pindah-pindah dari satu puskesmas di Provinsi Lampung. Dua-duanya profesi dokter. Dokter ya. Di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesawaran. Jadi sejak saya umur 6 tahun saya dititipkan di rumah kakek nenek dari pihak ayah saya di Bandar Lampung. Jadi saya sekolah di Bandar Lampung. Nah, dari kecil itu saya sudah mendapatkan cerita-cerita tentang legenda Kerajaan Skala Berat, 7 Manusia Harimau itu dari kakek dan nenek saya. Yang menjadi latar Semua cerita ini. kultur asalmu ya? Iya. Oke. Jadi dari umur 6 tahun, jadi saya tinggal dengan kakek nenek saya itu sekitar 9 tahun lah. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. 9 tahun. Jadi ada satu proses transfer pengetahuan dan transfer ideologi dari kakek nenek ke saya kan. Secara saya tidak sadar kan. Iya. Mulai dari apa itu skala berat, apa itu 7 Manusia Harimau, itu Paksi dan lain-lain, apa itu saya batin dari anak-anak dari umur 6 tahun. Tapi pengetahuan itu ternyata mengendap di alam bawah sadar saya. Dia tidak keluar. Saya hanya tahu saja begitu. Sampai suatu ketika setelah saya lulus lulus S1, saya ada kesempatan S2 ke Malaysia. Saya mendapati beberapa data tentang skala berat di jurnal dunia, dan saya bertemu dengan salah seorang profesor orang Tionghoa, Profesor Ding Chuming, yang banyak mencari tahu dan meneliti tentang skala berat. Nah, saat itu saya baru tersadar bahwa Profesor ini di Ding Malaysia Chuming, waktu iya, itu? masih ada sampai sekarang. Beliau masih sehat, masih profesor di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Nah, dari situ saya langsung seperti muncul semangat untuk menulis, tapi saya tidak tahu dari mana memulainya. Karena saya sendiri tidak punya pengetahuan yang bagus tentang kepenulisan kan. Jadi saya hanya memulainya dengan membaca sebenarnya, Bang. Karena perpustakaan Tun Sri Lanang University Kebangsaan Malaysia itu Besar.
bukan hanya besar, tetapi dia memiliki koleksi sastra Indonesia yang lengkap. Oh ya. Iya. Jadi kalau liburan atau nggak ada tugas kuliah, saya biasa baca itu kan. Itu dari 2004 akhir sampai lulus 2006. Jadi kalau pulang liburan bukunya saya bawa. Itu lanjut ketika saya sambung PhD di kampus yang sama. Jadi sebenarnya saya sambung ke situ, selain saya sudah punya profesor juga, saya bisa baca sastra Indonesia di situ gitu kan. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu, dari pemantiknya profesor-profesor yang saya kenal itu, saya merasa tertantang, saya harus menulis. Karena saya melihat skala Bra ini asing. Saya katakan asing karena orang di seberang tahu, seorang profesor tahu, tapi di Lampung sendiri saat itu orang tidak tahu. Orang hanya mengidentikan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau person-person tertentu. Sementara skala Bra itu pernah punya peradaban. Nah, kemudian saya ada kesempatan, Bang, main ke wilayah Sumatera Selatan, Komering. Secara tidak terduga saya ketemu dengan orang-orang yang mengaku keturunan skala Bra. Orang-orang Minanga. Sampai sekarang, kemarin pun dia, Bang Jo itu baru WA saya. Dia dengan bangganya bilang saya keturunan skala Bra. Ya, mereka mengaku moyangnya dari skala Bra, tapi bukan yang Islam. Generasi sebelum ini. Yang Perang Abung ya? Iya, yang jauh di atas itu. Terus saya bilang, bagaimana caranya kan seperti itu. Tiba-tiba muncul saja, karena ketika saya lulus master, saya ada kesempatan tinggal lama di Liwa dan saya keliling. Secara tidak sengaja saya mendapatkan data-data baru tentang perburuan harimau, cerita dan lain-lain. Tiba-tiba apa yang sudah diceritakan oleh kakek nenek saya itu tersusun sendiri menjadi novel itu. Itu saya tulis dalam waktu lebih kurang 4 atau 5 bulan. Oh, hanya 4 sampai 5 bulan saja? Iya. Setelah saya baca, saya lihat ini semua sebenarnya pernah diceritakan kakek nenek saya dengan sedikit tambahan. Jadi saya, ya itu kekurangan saya belum pernah riset, belum pernah apa-apa kan. Nah, ketika itu selesai, ya beberapa ada kelemahan, ada kekurangan. Karena ada data-data baru yang selalu datang kepada saya kan. Jadi artinya saya tidak ada pengetahuan, Bang, gitu kan. Saya menulis itu modal nekat gitu kan. Betul-betul modal nekat. Saya merasa bahwa kita punya satu peradaban, satu kebudayaan, tapi orang lain tidak kenal. Itu motif utamanya ya. Kenapa saya tidak menulis sejarah? Karena saya tidak punya otoritas di situ. Saya bukan sejarawan. Kalau saya paksa, nanti saya diketawakan orang kan, sama sarjana-sarjana sejarah kan, atau ilmuwan-ilmuwan sejarah. Nah, jalan yang paling mudah bagi saya adalah menulis sastra. Oke, betul. Dan itu yang sampai sekarang. Jadi bukan menuliskan soal skala Bra itu dalam buku sejarah yang bukan. Yang intelek, yang ilmu ya. Dan saya bersyukur karena novel saya itu dibaca justru bukan oleh orang-orang besar, tapi oleh masyarakat-masyarakat Tamong, Ajong, nenek kita, para petani di Liwa. Oh gitu. Jadi orang-orang masyarakat dan mereka baca buku itu ketawa. Karena seperti mentertawakan sejarah kakek nenek moyang leluhur mereka di zaman dulu kan. Dan mereka menemukan kampung-kampung mereka yang tua, yang namanya sudah tidak ada lagi, yang kemudian sekarang udah berubah jadi nama yang lain misalnya. Nah, kenapa saya terpacu menulis? Saya melihat Jawa sebenarnya, Bang. Kebetulan ibu saya kan dari Jawa. Masyarakat di Jawa, kenapa kerajaan-kerajaannya makin terkenal? Karena ditulis. Saya terpacu membaca Seno Gumira menulis Naga Bumi. Lalu kemudian Arswendo Atmowiloto menulis Senopati Pamungkas. Jadi kebesaran masa lalu masyarakat itu justru tereksplor dan kemudian terdokumentasi dengan jalan kepenulisan kreatif. Karena nggak banyak orang yang mau baca buku sejarah. Betul. Kalau misalnya ada seorang anak muda begitu, anak saya misalnya, umur 11 tahun, saya kasih buku Nusa Jawa Silang Budaya Dennis Lombard dengan Naga Bumi, dia pasti baca Naga Bumi, ya kan? Yang penting ya datanya betul dan nggak ngawur kan. Tapi ya seiring jalan sampai ke sini saya melihat ya saya masih banyak kekurangan gitu kan. Jadi saya sering
merasa tidak percaya diri sebenarnya kalau diundang acara sastra karena saya nggak punya basis keilmuan kan. Jadi saya sekarang ya masih belajar lagi kan menulis yang benar seperti apa begitu. Tapi nanti kita bicara soal novel Perempuan Penunggang Harimau itu tadi. Balik ke awal, berarti Bung Doni belum pernah menulis sastra sebelum Itu PhD ya? belum. Belum pernah. Belum. Jadi sebenarnya gini, Bang. Waktu selesai lulus S1, saya diterima di Universität Jena di Jerman. Saya gitu. diterima di juru S2 filsafat. Kemudian ayah saya bilang kalau kamu mau ke Jerman pergilah, katanya begitu kan. Saya belajar bahasa Jerman di Bandung. Kursus. Di Goethe 5 bulan. Waktu saya mau lulus, bapak saya berubah pikiran, nggak usah pergilah, nanti kamu kawin sama bule, pulang, kamu ke Malaysia aja. Ya saya kan nurut kan, karena bapak saya pikir saya ini anak tua, nanti kamu ke sana kawin sama perempuan Jerman, kamu nggak pulang, katanya begitu kan. Akhirnya saya ikuti kan, saya nggak pernah melawan kata orang tua kan, saya ikuti. Nah, di Bandung itu secara tidak sengaja saya ketemu Lokasari, toko buku ya. Saya banyak beli buku baca, ya. Nah, ada satu kisah sebetulnya, yaitu ayahnya nenek saya, yaitu Muhammad Atori. Dia kuliah di ITB di zaman Belanda pada tahun 1923. Nah, ketika saya ada di Bandung, saya mengikuti cerita, nenek saya masih hidup. Dia bilang, cobalah telusuri ITB itu. Dulu uyuhmu kuliah di situ. Dia teknik arsitektur ya. Saya keliling. Terus saya secara tiba-tiba dengan bekal cerita nenek saya membuat cerpen waktu itu. Tahu-tahu jadi aja. Saya juga nggak tahu itu masih S1 ya? Baru lulus. Yes, masih kursus bahasa. Itu awalnya saya nulis. Dan cerpen itu hilang. Jadi kisah dia di Bandung saya tulis. Dan itu numpang di komputer kawan kos saya ada, Robi kan. Saya tulis itu berapa hari saya nulis di situ kan. Saya nulis. Masih ingat itu tentang apa cerpenmu itu? Ya tentang zaman itu, tentang orang dari pedalaman Lampung di abad itu datang ke Bandung. Dan kebetulan kakek buyut saya itu sebelum menikah dengan nenek buyut saya sempat kawin dengan orang Sunda kan begitu. Saya ceritakan lah tentang kisah itu. Tapi cerpen itu hilang gitu kan. Nah, kemudian sebelum saya nulis Perempuan Penunggang Harimau, saya sudah nulis puisi. Dan ya dimuat di beberapa koran seperti itu. Sudah ada ya. Tapi tiba-tiba saya ada keinginan kuat untuk menulis novel karena saya rasa kok Lampung belum ada seperti itu yang menceritakan tentang, mungkin novelis Lampung ada tapi menceritakan Lampung modern kan. Sementara ada banyak kisah yang perlu diceritakan dan saya yakin di Tulang Bawang, di Abung, begitu banyak kisah yang bisa diceritakan. Sebenarnya ketika Penunggang Harimau terbit, saya itu sedikit bisa dibilang menantang saudara-saudara, kawan-kawan penulis dari Lampung bagian lain untuk menulis tentang sejarah kita dalam bentuk fiksi. Karena banyak kisah itu. Karena ada buku tentang Abung itu ya, riset tentang Abung. Kemudian kalau kata Profesor Ding Chuming, kejayaan skala Bra itu justru ada di saat Hindu-Buddha, bukan di saat Islam. Nah, itu yang saya ingin mengeksplor. Justru kebesarannya ada di sana. Dan terakhir ini bukan, ngomong-ngomong Profesor Ling Chuming itu tahu dari mana soal skala Bra itu? Jadi data-data itu ada di Inggris dan didistribusikan di negara-negara bekas jajahan Inggris. Commonwealth. Nah, setelah saya lihat, saya cek apa yang terjadi, memang kontak awal sebelum kedatangan Belanda ke tanah skala Bra itu adalah Portugis dan kemudian Inggris. Dan yang banyak membawa data atau antropolog dan lain-lain yang meneliti di zaman itu sekitar mungkin abad 16 atau 17 itu adalah Portugis dan kemudian Belanda. Jadi Inggris, sorry. Pada abad 16 pun sudah ada. Sudah datang, mereka sudah datang dan di Kepaksian Pernong itu sampai sekarang ada pedang hadiah dari Laksamana Inggris. Karena Kepaksian Pernong mau diajak berdagang akhirnya dengan bersedia berdagang dengan IEC IEC ya di Bengkulu itu. Bengkulu datang. Nah, rupanya ketika datang ke sana
mereka nggak semata-mata berdagang, Portugis dan juga Inggris, tapi juga membawa antropolog, membawa sosiolog, sejarawan, Melakukan riset, nanya-nanya dan lain-lain, dan data itu ada. Nah, uniknya Malaysia juga Singapura juga negara-negara jajahan Inggris, semua yang ada di Inggris didistribusikan ke tanah jajahan. Oh, iya, iya, iya. Nah, karena zaman sekarang sudah maju, bukan lagi dalam bentuk Yes. hard copy, hard dia copy. langsung dikirim Ya, secara file ya. ini. Ya. File, iya, iya, iya. Ya, saya juga kaget Prof. Ding Cuming cerita panjang lebar kok lebih pinteran dia dari saya kayaknya kan begitu ya kan. Nah, dia bilang begitu saya sekian tahun kemudian saya kasih novel itu dia kaget, wah. Keren katanya. Dia bilang ya memang harus begini kalian nulis katanya gitu. Artinya ini bukan hanya kewajiban orang-orang di Lampung tapi di daerah-daerah lain katanya. Misalnya dari Aceh dan lain-lain. Misalnya seperti Ashari yang dengan luar biasa menulis kura-kura berjanggut. Itu luar biasa dia bisa menulis seperti itu. Jadi saya melihat menulis ini justru sastra ini memperkaya dan mendidik anak-anak muda untuk lebih tahu sejarahnya sendiri gitu, Bang. Nah, ngomong-ngomong, bakat menulismu ini dari siapa, Don? Menurutmu? Mungkin dari kakek buyut saya. Ada yang hobi sastra. Ada. Kakek buyut saya namanya Pangeran Suhaimi. Hmm. Dia saya batin Kepaksian Pernong. Oh, itu buyutmu ya? Iya, bapaknya kakek saya. Beliau itu sejak muda menulis puisi dan punya ratusan puisi yang terdokumentasi dan sekarang disimpan oleh Pak Dalam Edward Saperno. Mungkin dari beliau bakat itu. Mungkin, saya juga tidak tahu. Tapi mungkin karena satu-satunya yang menulis itu cuma beliau. Yang lain nggak ada kabarnya. Tapi dia menulis dalam bahasa Lampung. Iya. Bukan puisi ya? Iya, puisi bahasa Lampung. Profesi beliau sendiri apa, Pangeran Suhaimi ini? Beliau dulu bupati di Lampung Tengah, Jawan Kemerdekaan, Camat, Wedana dan lain-lain. Jadi ya, bakatmu dari beliau. Setahu saya dari beliau, karena sebelum beliau tidak pernah saya tahu. Tapi kau memang, Doni, dari kecil suka membaca? Saya dari kecil memang suka membaca karena kakek saya itu punya banyak koleksi cerita-cerita. Jadi saya ingat waktu termasuk buku sastra ya? Iya, saya ingat waktu itu kakek saya namanya Abdul Muiz. Jadi waktu saya SD dia bilang nih, buku Among. Saya ketawa, bukan ini, Abdul Muiz. Salah asuhan. Saya baca itu. Tapi dalam edisi untuk anak SD bergambar. Saya bilang ini Among yang nulis. Saya lihat, bukan ini Abdul Muiz lain, saya bilang gitu. Dan dia selalu kasih saya buku-buku cerita. Tapi dalam bentuk ada Abraham Lincoln yang ada gambarnya dan lain-lain. Dan itu turut membantu minatmu untuk sastra ya, Don? Untuk sastra. Nah, sekarang kita masuk ke novelmu, Bung. Tentang apa sesungguhnya Perempuan Penunggang Harimau itu? Tentang masuknya Islam dengan cara yang lain. Gimana itu maksudnya? Selama ini kita melihat bahwa Islam masuk dengan damai, ya betul di Jawa kan, lebih kurang atau daerah lain. Tapi Lampung kondisinya berbeda. Khususnya di skala berat. Jadi Islam yang datang ini ya agak sedikit memaksa dengan kekerasan, bukan asal sih, memang memaksa kan. Jadi ada sebuah usaha, ada perang besar lah seperti itu. Perebutan kekuasaan, di mana ada orang-orang yang dari Perlak Pasai datang menawarkan agama Islam dengan memaksa, lalu Ratu Sekuumong itu bertahan. Ratu Sekuumong ini siapa? Ratu terakhir skala berat Hindu, Ratu ke-36. Dia bertahan dan terjadilah perang. Seperti itu. Jadi ada satu proses asimilasi atau penyatuan yang tidak damai sebetulnya di negeri skala berat pada abad itu. Inilah yang menjadi latar kisahmu. Iya. Dan saya cuma mau menjelaskan bahwa setiap agama itu punya kans untuk seperti itu. Oh gitu. Iya. Bukan hanya Islam. Gitu kan. Apalagi agama-agama misionaris, Yahudi, Kristen, Islam punya kans untuk memperkenalkan dirinya dengan jalan kekerasan, dan itu adalah sesuatu yang umum sejak sebelum
perang salib. Kalau kita baca bagaimana pertemuan pertama kali antara pasukan Muslim dengan pasukan Kristen di medan perang salib pertama. Ini kan orang-orang yang nggak saling kenal, Yes. tapi dihidupkan kebencian, api kebencian bahwa yang sana menyangkal yang sini, yang sini menyangkal yang sana. Sama juga ketika orang-orang Islam dari Perlak Pasai empat umpu ini datang, mereka kan menawarkan sesuatu yang baru. Siapa aja itu 4 umpu itu? Umpu Pernong, umpu Nyerupa, umpu Belungu, umpu Pejalan Diwai. Yang kemudian menjadi nenek moyangmu. Ya, kira-kira seperti itu. Secara genealogis. Nah, ketika mereka memperkenalkan di skala berat kan sudah ada kerajaan Hindu, Buddha dan lain-lain. Nah, mumpung saya ingat pada tahun 70-an ketika kakek saya, Among Alam Abdul Muiz itu menjadi camat, ada seorang peneliti dari Amerika, dari California, UCLA, itu meneliti tentang skala berat. Oh gitu. Tahun 70-an. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa di sini perang dulu. Oh gitu. Ya. Bahwa orang-orang ini bukan dari Siapa nama Minangkabau. peneliti itu? Jin namanya Jin. Oh, Dia bukan dari perempuan. Iya, dia bukan dari Minangkabau, tapi orang-orang ini berasal dari Pasai. Waktu itu banyak sanggahan, tapi yang nyanggah juga nggak bisa membuktikan ya kan. Justru yang kuat Jin, dia memberikan beberapa fakta-fakta termasuk kebiasaan bahasa-bahasa yang sudah terserap di Liwa, Lampung Barat. Contohnya bang, azan. Oh, itu bahasa Aceh. Oh iya. Ya kan? Karena orang Palembang juga nyebut azan bang juga. Bang ya, tapi bang. Terus kemudian kalau kakek buyut saya namanya kakek saya Marahdani itu lebih kepada nama Aceh. Ya. Terus kemudian ada satu bekas kampung di Belalau namanya Ranji Pasai. Sebetulnya kata Jen itu sendiri, nama Ranji itu bukan Ranji tetapi Ramji. Kami ini dari Pasai. Jadi ketika tentara orang-orang Islam ini berhasil mengarahkan ke Umong, mereka beristirahat, mereka menyebut, "Ida kita buat kampung di sini." Apa namanya? Ramji Pasai. Jadi menjadi Ranji Pasai. Nah, kemudian ada beberapa dulu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan seperti bubur merah putih dan lain-lain yang semuanya mengindikasikan bahwa ya itu berasal dari sana, bukan berasal dari Pegaruyung dan lain-lain. Oke. Nanti kita kejauhan, sementara pemirsa mungkin banyak yang belum tahu Don. Jadi nomor 1, kerajaan skala berat ini bukan mitos. Bukan. Ada ya? Ada. Dan kalau itu mitos, bagaimana orang-orang yang berada di Komering tanpa kita minta, tanpa kita paksa, dengan bangga mereka bilang kami dari skala berat. Nah, dan saya kebetulan dulu mantan istri saya orang Kayu Agung. Saya pernah tanya sama mama itu, orang Kayu Agung atau orang mana? Dia dengan bangga bilang kami dari kaki pesagi. Kaki pesagi. Saya kaget. Leluhur kami dari kaki pesagi, skala berat. Dan saya pernah ke Kayu Agung, saya pernah ke Komering, saya pernah menemui mereka. Bahkan di suatu tempat di Lubuk Linggau ada tempat namanya Belalau. Oh ya. Ya, Belalau. Jadi ini bukan mitos. Dia menjadi mitos karena banyak data-data tidak dibuka. Tidak dibuka atau belum ada? Tidak dibuka. Oleh? Iya, oleh pemimpin-pemimpin adat yang ada lah. Kenapa? Yang saya tidak tahu, yaitu hak prerogatif mereka. Atau mungkin ada data-data yang memang belum ketemu kan. Seperti akhir-akhir ini ada misalnya Arman Azet di Belanda, kemudian ada Mbak Diah Merta mendapatkan data tentang skala berat, bahkan tahun puncak kejayaannya itu tahunnya jelas. Berarti ini kerajaan yang fakta yang ada tetapi dimitoskan. Dimitoskan untuk apa kita tidak tahu, ataukah mungkin ada sesuatu yang lain kita tidak tahu. Nah, masuk ke novelmu tadi, Ratu Sekehumong ini adalah raja ke-36 dari keratuan atau kerajaan skala berat. Berarti memang sudah lama ini sudah kan? Lama. Dia
lalu muncullah empat Empat umpu dari Pasai Ya, yang bernama Belungu, Pernong, Nyerupa, Jalan Nyerupa, Jalan Diwai, yang lalu melakukan perebutan kekuasaan Bisa dibilang begitu. terhadap Ratu Segehumong. Ya, perang lah, perang. Perang, lalu mereka menang. Menang, terus kemudian mereka mendirikan satu kota yang dinamakan Aliwa. Yang menjadi kota sekarang, Kota Liwa Liwa. sekarang. Nah, 4 paksi yang ada sekarang adalah keturunan dari 4 umpu ini. Iya. Nah, gitu kan? Iya, Gitu kan betul, kisahmu betul, itu kan? Betul. Menarik itu, Don. Iya, menarik. Jadi novelmu itu berapa persen fakta? Kalau sampai sekarang saya berani bilang 70% faktanya. Oh, 70%. Iya, sisanya fiksi. Hmm. Karena ada hal-hal yang jujur saya tidak tahu, jadi saya harus menjadikan itu fiksi. Biasalah itu karya sastra. Iya, kan? iya. Kalau 100% bukan sastra. Buku sejarah. Minum dulu, Don. Jangan terlalu serius kita. Oke. Nah, kalau ya itu soal novel, belum ada planning novel kedua. Ya, lagi belajar menulis ini. Oh gitu ya, untuk merampungkan mahakaryamu ya, magnum opusmu ya. Saya lagi belajar menulis di bimbing Bang Ari Pahala sebetulnya. Wow, ngeri. Ya, selain prosa, Doni juga menulis soal menulis puisi ya. Iya. Tapi saya sekarang fokus prosa aja. Fokus prosa. Iya. Kenapa fokus prosa? Karena banyak yang bisa saya ceritakan lah. Yes. Dan saya tertarik setelah Eka Kurniawan menerbitkan Sumur itu. Ya, Ya mungkin harus banyak yang menulis pendek. tentang cerita pendek panjang itu. 40 halaman, 50 halaman. Kisah-kisah. Iya. Karena kisah-kisah di skala berat dan Lampung secara umum itu banyak. banyak. Ya itulah yang Dan kalau mau mengantar orang cuma sekedar dapat penghargaan Iya. Asia Tenggara masih bisa lah itu. ya makanya kan Tapi kan bukan itu tujuan kita. aku ingat kata Pramudia Anantatur kan ya penulis itu jadi kayak punya semacam tugas sejarah. Iya. Dan Punya saya tugas terus sosial. terang ya Bang, saya tidak berani menulis sesuatu yang saya tidak tahu. Maksudnya saya tidak punya internalisasi terhadap hal itu. Yes. Jadi itu saya merasa tidak apa ya, menulis itu masalah internalisasi gitu. Ya. Kalau saya menulis ngawur nanti hasilnya buruk. Misalnya ya ibu saya dari Solo, tiba-tiba saya menulis tentang kerajaan di Solo misalnya Surakarta. Itu saya rasa tulisannya akan sangat-sangat garing begitu kan. Wagu dia. Wagu. Nah, setelah buku-buku saya terbit ada seorang kawan juga yang bekerja di salah satu anak penerbitan Gramedia. Dia ke Lampung untuk satu urusan, dia terus temui saya. Dia bilang, Don mau nggak menulis ya seperti Andrea Hirata menulis Laskar Pelangi dengan versi Lampung. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu. Karena orang-orang di tempat dia mengatakan ini orang kalau disuruh nulis ini pasti bisa gitu. Tapi nyatanya saya merasa nggak ini gitu kan. Sulit ya. Tapi ya karena apa? Karena kalau semata-mata untuk keuntungan dan lain-lain saya rasa ya bukan itu tujuan saya begitu kan. Nah, Ya kita semua pengen tulisan kita terjual jutaan eksemplar, tapi kan bukan seperti dengan cara seperti itu. Iya. Menghasilkan karya yang Abang bilang wagu tadi itu. Akhirnya nanti orang hanya akan apa? Seperti tidak berkesan gitu, Bang. Numpang lewat. Iya. Ada yang menarik Don dengan pernyataanmu tadi, betapa kau kemudian mencontohkan tugas kreatif yang kau lakukan di skala berat di Liwa dengan menuliskan novel Perempuan Penunggang Harimaumu. Betapa sesungguhnya masih banyak sumber-sumber faktual, sumber-sumber historis kah yang ada di segenap Lampung ini yang belum dituliskan ya Don? Banyak. Dan itu sayang sekali menurut Sayang, dan saya berharap orang Lampung, Lampung dalam artian luas, Bang, bukan etnik. Yes. Orang Jawa lahir di Yes, Lampung, besar di Lampung, bisa menulis tentang bagaimana proses transmigrasi 1905 di Bagelen dalam sebuah novel. Belum pernah ada Belum itu. ada. Betul. Belum ada. Bagelen 05 saya sudah datang ke sana di di antara adik kelas. Tentu ada drama lah di situ kan? Iya, ada drama. Ada drama. Iya. Karena saya pernah baca disertasi tentang transmigrasi, imigrasi orang Sumatera, Indonesia khususnya Sumatera yang melakukan imigrasi ke Semenanjung Malaya.
Itu hasil riset disertasi dari dosen di Makassar. Dari situ disebutkan bahwa orang yang pergi ke Semenanjung dari Sumatera itu, juga dari Sulawesi, dan Kalimantan, itu faktornya banyak. Ada yang ninggalin istrinya lah, ninggalin utang, ada yang berantem sama mertua, ada yang ketangkap maling. Itu kan drama kasus, dan itu banyak sekali. Dan belum pernah ada yang menuliskan. Belum pernah ada. Begitu juga dengan keadaan di Lampung. Iya betul. Yang nggak usah lah itu novel dengan latar belakang Raden Intan belum ada. Belum ada. Masyarakat Melinting itu kaya. Betul. Masyarakat di Tulang Bawang itu kaya ceritanya. Betul. Dan saya sebenarnya Ranau misalnya. Ranau. Betul. Betapa orang Ranau itu misalnya kalau kita tanya orang mana, dia bilang orang Ranau. Nggak mau nyebut Lampung, bahasanya Lampung. Orang Palembang juga nggak mau. Kenapa seperti itu kan? Belum ada novel yang mengisahkan semua itu. Belum ada. Dan Lampung ini kaya sekali. Saya sih berharap ada soal. Kenapa itu menurutmu? Kenapa begitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena penulis Lampung ini belum tergugah mungkin pertama kali menulis. Bukan soal otak. Ya. Saya tidak tahu ya. Pengarang Lampung mungkin belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Karena saya sudah lama mengenal itu, Bang. Artinya sudah punya rancangan mau menulis ini. Termasuk Bagelen. Saya sudah datang ke perpustakaan ya. Tapi bagaimana ya seperti itu? Ini dimulai dari mana begitu? Ide ini menarik. Nah, perpindahan orang dari tanah Skalabra, dari Liwa, Lampung Barat, ke Tanggamus, itu dramanya banyak. Gempa 1933. Saya punya touring dalam. Apa touring dalam itu? Touring dalam itu 6 keturunan di atas saya. Namanya Pangeran Kamalaraja. Beliau itu menusuk kontrelir Belanda, mati kontrelirnya itu. Lalu kemudian dia diasingkan sama pemerintah Belanda. Akhirnya dia pindah ke negara batin, dari negara batin Liwa ke suatu tempat di Ketanggamus yang dikasih nama negara batin juga. Dia naik gajah ke situ. Dia bawa masyarakatnya berdol desa dan lain-lain. Ini kan kisah kalau drama diceritakan. Drama itu. Bagaimana dia dan faktual itu kan historis. Itu fakta. Ya, kata lainnya kan banyak sekali ihwal yang menarik sesungguhnya. Saya rasa ya banyak penulis Lampung belum kreatif lah. Kalau dibilang nggak kreatif ya nanti tersinggung kan. Belum kreatif. Dia bahkan belum ada tulisan-tulisan novel-novel yang menuliskan kesemuanya itu dalam bahasa Indonesia kan? Belum. Tapi misal kayak Udo Jetkarji bahkan sudah menulis novel dalam bahasa Lampung. Iya. Gimana menurutmu? Kalau bahasa Lampung terbatas kan. Penting nggak itu? Buat saya penting karena kalau nggak ada yang nulis seperti itu ya habis juga lama-lama bahasa Lampung ini. Tapi isinya tidak menyinggung sama sekali soal kesejarahan misalnya. Lebih banyak tema-tema modern. Yes. Itu yang itu. Padahal kebutuhan kita sebetulnya soal itu ya. Iya, soal masa lalu. Pertemuan misalnya antara pendatang dari Jawa yang kemudian ketemu dengan orang Lampung, itu bisa jadi novel hebat itu. Atau masuknya Islam di Lampung. Masuknya Islam di Kan Lampung dengan berbagai versi. Masuknya Islam di Tulang Bawang. Yes. Masuknya Islam di wilayah Lampung Timur dan lain-lain, melalui pantai dan bagaimana lain-lain. relasi kita dengan Kesultanan Banten dan lain-lain, dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Betul. Dan saya rasa itu lebih kaya dari daerah-daerah lain karena tempat ini adalah pertemuan begitu banyak melting point dari banyak peradaban yang pernah ada. Betul. Dan belum ada yang menuliskannya. Iya, belum ada yang menuliskannya. Sebenarnya kalau pemerintah Provinsi Lampung agak cerdas sedikit, ada yang harus dilakukan untuk menjelaskan ini. Buat tes DNA secara global di Lampung. Maksudnya apa ya? Tes DNA kepada semua etnik Lampung. Untuk melihat jalur keturunan. Sekarang kan udah canggih, Bang. Ya. Dan di situ bisa kelihatan dan para penulis kreatif bisa menggunakan itu untuk menjadi bahan tulisan. Soalnya kan nggak ada penulis kreatif. Kukira tadi omonganmu kalau pemerintah cerdas harusnya kasih semacam beasiswa untuk menuliskan novel-novel itu. Sampai sekarang belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Harusnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi
memberikan beasiswa menulis Ya, novel seperti yang selama- ada di Eropa, Amerika, bahkan Iya, Malaysia. di Malaysia. Ada sastrawan negara di sana. Sastrawan negara. Tapi alasan sastrawan negara di Malaysia itu adalah karena bahasa Melayu takut terdesak. Ya, Dan kita bahasa sama Indonesia. aja. Bahasa Indonesia kan lebih kurang berdaulat nggak kira-kira, Bang? Ya, tentu bukan soal bahasa, tapi kan kelampungan ini sendiri kan Iya. belum ada yang menuliskan. Belum, Bang. belum. Jangan kan sastra dengan latar belakang sosiokultural Lampung. Iya. Yang nulis soal PIL Pesenggiri berapa banyak Belum. sih, Bu? Belum ada. Berapa banyak buku yang pernah ditulis soal Lampung? Belum. Belum ada. Belum ada. Kenapa itu, Don, menurutmu? Sebagai intelektual nih sekarang aku tanya. Ya, mungkin wadahnya belum cukup mungkin untuk Nih. menulis kayak gitu ya. Ada- Maksudnya gimana? ya, menulis itu kan perlu ini, Bang. Ini sorry, saya cerita sedikit. Saya bisa menulis dengan sangat baik ketika saya nyaman dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan ekonomi. Oh gitu. Iya, Baru bisa nulis. baru bisa menulis. Saat sekarang ada agak nyaman bisa nulis gitu kan. Kalau lagi bokeh emang agak sulit juga nulis. Kata buat saya. lainnya kau mau bilang banyak orang di Lampung masih bokeh. Bukan begitu. Banyak penulis di Lampung masih bercabang pekerjaannya dan menjadikan menulis ini masih menjadi Hobi. yang kedua, hobi. Saya belum melihat kita di Lampung ini menjadikan kepenulisan itu sebagai pekerjaan, Ya. profesi, Tapi- sehingga dia benar-benar bisa kreatif dan mengambil ide-ide yang Abang bilang tadi itu. Tapi menurutku soalnya bukan soal bokeh nggak bokeh lah. Tidak punya visi berarti kan. Ya, Tidak punya visi visi kebudayaan. kebudayaan, Betul. baik penulisnya Iya. maupun intelektualnya Betul. maupun pemerintahnya. Betul. Nah, nanti kita obrolin itu. Iya. Benar nggak itu? Betul. Nggak punya visi. Betul. Sampai Gitu. sekarang nggak ada visi. Lampung, Provinsi Lampung, kebudayaan itu hanya dimaknai sebagai festival Krakatau, tari-tarian selesai. Padahal bukan itu. Harusnya kalau dia punya visi kebudayaan, dinasnya bukan dinas pariwisata, Betul. dinas kepurbakalaan dan pariwisata. Oh gitu harusnya. Iya. Karena Lampung kaya dengan itu. Hmm. Lampung harus punya dinas kepurbakalaan dan pariwisata Provinsi Lampung. Yang pertama purbakala dulu, baru pariwisata. Karena pariwisata itu, Ekonomi. iya, kepurbakalaan itu budaya dan itu peradaban. Kita punya situs megalitikum, salah satu yang terbesar, dua malah, di Purawewitan Sumberjaya dan di Lampung Timur, Pugung Raharjo. Pugung Raharjo. Dan itu tua. Nggak pernah ada tulisan Enggak. tentang. Saya datang ke Purawewitan, saya tanya sama petugasnya di situ, ini ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dia bilang boro-boro katanya. Ini semua dari pusat. Padahal kalau pemerintah Lampung Barat mau mengeksplor itu bisa jadi tempat wisata. Contohnya di Lampung Barat dan juga sampai ke pesisir barat dan juga sampai ke wilayah Ranau yang disebut sebagai skala Bra dan wilayah-wilayah bawahannya pada masa lalu, itu ada 70 batu bertulis. Hah? Ada 70 batu bertulis. Prasasti. Iya. Oh iya. Tapi yang diterjemahkan baru beberapa, mungkin 5 atau 6. Terus kemudian pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak peduli. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada kepedulian. Kalau itu diterjemahkan, kemudian dibuat sebuah, ya saya ambil contoh Melaka lah. Melaka itu udah nggak ada apa-apa, Bang. Kalau kita datang ke Melaka, sisa-sisa kejayaan kerajaan Melaka Islam pada zaman Prameswara dan lain-lain itu sudah tidak ada. Tapi pemerintah Malaysia itu visinya bagus, visi kebudayaan. Dia lantik seorang profesor sejarah, suruh buat riset sekian puluh miliar, dibuatlah kerangka kapal Melaka, Oh, gitu. dibuat museum dan lain-lain. Miniatur. Kapal perang Melaka. Jadi ketika orang datang ke situ seperti ke Melaka pada tahun 1511 sebelum jatuh. Dan berapa juta orang datang ke situ, dan setelah datang kalau pakai akal ya, wah ngapain begini doang gitu kan. Tapi orang udah terlanjur datang ke situ. Kalau aslinya sudah nggak ada lagi. Tapi karena pemerintah Malaysia itu Punya visi visi kebudayaan, Yes. mereka buat. Kata lainnya, jadi menurutmu pemerintah Provinsi Lampung atau kabupaten tidak punya visi kebudayaan? Tidak ada. Dan itu harus dimulai dari
kabupaten, karena kabupaten adalah pemilik dari wilayah-wilayah itu. Betul, betul. Bukan hanya provinsi. Provinsi menyokong. Dan itu kan tercermin di pokok-pokok pikir kebudayaan Iya, daerah itu. betul. Kalau tidak ada, Hmm. tidak ada manfaatnya semua ini. Hmm. Hmm. Orang datang ke Borobudur karena risetnya sudah lama, karena ada visi kebudayaan Provinsi Betul. Jawa Tengah, Betul, betul. Jogja terutama. Jawa Timur, kenapa candi-candi itu lestari, orang mau datang ke situ? Karena visi kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur ini Ah, jelas. iya. Sosialisasinya bagus, Betul, infrastruktur dibangun. bagus, Betul. semua. Pariwisata itu kan hilir kan? Hilir, dan pariwisata itu hanya bicara masalah ekonomi, dan pariwisata itu hanya keuntungan pragmatis. Betul. Sementara kita punya yang lebih dari itu. Sekarang begini aja. Tulang bawang. Terlepas dari kontroversinya, kalau pemerintah Kabupaten Tulang Bawang itu berakal, bagus, punya visi, dia harusnya buat riset tentang kerajaan Tulang Bawang. Betul. Sampai ketemu. Hmm. Sampai ketemu. Walaupun sulit ketemu kayaknya ya. Apapun lah ya. Apapun. Kalau dia udah ketemu riset, dia bisa pamerkan kepada dunia, ini visi kebudayaan kami. Ini loh kerajaan Tulang Bawang. Tolang yang besar. Pohwang ini. Tolang Pohwang. Apapun versinya kan. Kayaknya belum. Belum ada. Dan itu akan jadi pemantik bagi yang lain, industri pariwisata yang lain. Yes. Karena kita hari ini kan karena ada yang dulu, Bang. Ya betul. Karena kakek nenek kita dan lain-lain dan lain-lain. Identitas ini soal Identitas. Identitas Lampung apa sekarang? Kopi, bukan kan? Gajah, bukan kan? Kita seperti agak kurang dengan identitas sendiri. Mungkin kalau orang-orang di Liwa agak bangga, dia bilang sekarang di skala Bra karena udah naik di Festival Keraton Nusantara, Majelis Raja-Raja Nusantara. Tapi tempat lain padahal punya kebesaran, kejayaan, kehebatan yang sama dengan skala Bra pada masa lalu. Pada masa lalu. Yang seharusnya diangkat. Contoh masyarakat Melinting. Masyarakat Melinting itu unik loh. Dia punya kerajaan sendiri, dia punya sultan, dia punya pangeran, dia punya sistem yang berbeda daripada Pepadun dan juga Saibatin. Saibatin, yes. Bahkan saya bilang kalau ada jurai 3, dia ini jurai ketiga. Bukan 2 jurai, ini 3. Jurai ketiga ini orang Melinting. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi kalau saya bilang, saya proklamirkan malam ini jurai Lampung itu 3, Saibatin, Pepadun, Melinting. Terserah orang mau bilang apa. Sekarang tinggal kemudian ya Pemda Lampung Timur lah. Iya. Ya kan, untuk membuat riset dan memuliakan masa lalu, yes. dengan sebuah visi kebudayaan yang betul. Kalau enggak kita akan tertinggal terus. Saya ingat omongan Profesor Ding Chuming. Dia pernah bilang sama saya, bahasa Melayu itu asalnya dari mana, Doni? Saya nggak tahu. Itu yang tidak pernah diteliti orang Indonesia. Dari manakah asalnya bahasa Melayu yang asli? Kata dia. Apakah dari Sumatera Utara? Apakah dari Minangkabau? Apakah dari Siak? Apakah dari Jambi? Apakah dari Bengkulu? Apakah dari Skalabra? Dia bilang begitu. Sayang Indonesia tidak pernah meneliti, kata dia. Padahal kita semua percaya bahwa bahasa Melayu itu kalau bukan dari Sumatera, dari Kalimantan, Yes. yang kemudian menyebar ke Semenanjung, ke atas. ke atas. Kita cuma bilang bahwa bahasa Melayu dari Riau. Enggak, saya nggak yakin, kata dia. Ada satu titik, kata Prof. Ding Chuming, di Sumatera, itulah asalnya bahasa Melayu. Saya tidak tahu di mana. Dan pemerintah Indonesia harusnya melakukan riset besar-besaran karena ini identitas nasional. Contohnya dulu, orang Malaysia Melayu itu agak gamang dengan identitas nasional mereka, Bang. Betul. Karena turunan Indonesia kan, Ya. turunan Jawa, turunan Batak, Bugis. Saya dulu waktu sempat jadi dosen di sana, saya buat riset diaspora Indonesia di Malaysia. Persebaran manusia, gagasan dan pemikiran. Tidak selesai karena saya pulang. Saya keliling di Semenanjung itu. Saya temui hampir semua keturunan Indonesia. Ada Kampung Palembang, ada Kampung Mandailing. Ada. Kampung Palembang itu ada di Trengganu. Kampung Jambi juga ada di Trengganu. Kampung Kerinci, bahkan Kerinci itu jadi Kerinci itu jadi nama stasiun MRT. Di Kuala Lumpur. Banyak itu ya. Nah, yang nggak ada cuma kampung orang Lampung. Nggak ada. Jadi orang Lampung nggak pernah migrasi gitu kan. Nah,
kembali ke tadi, mereka itu orang Malaysia itu ragu dengan identitas nasional, dibuatlah satu tes DNA di tahun 80-an ketika Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dibuat satu tes DNA yang menghabiskan dana 1 triliun. Karena dia mengumpulkan DNA bukan hanya orang Melayu yang ada di Semenanjung dan Borneo, tapi seluruh Indonesia juga diambil. Dia cocokkan. Sampai satu ketika hasil itu di riset di Institut Genom Malaysia. Institut Genom Malaysia itu di sebelah kampus UKM. Hasilnya adalah ada suku-suku Melayu yang berkaitan DNA-nya dengan Yahudi. Oh gitu. Dengan Yahudi. Lalu dibuat riset, tapi kemudian riset itu tidak tahu bagaimana hilang. Mungkin karena faktor Yahudi yang kurang disukai di Malaysia mungkin ya. Padahal buat saya kan kita keturunan siapa aja nggak ada masalah kan. Nah, Malaysia sekencang itu gitu untuk identitas nasional, dan kita belum. Kita merasa sudah tahu identitas kita. Ya, padahal sebenarnya belum. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu kan. Bahasa Lampung juga bagaimana, seperti apa, yang asli seperti apa. Jangan-jangan lama-lama yang banyak tahu nanti Arman Azad kan ya. Karena dia neliti sampai Belanda kan. Jadi balik lagi ke soal visi tadi, bisa disimpulkan bahwa pemerintah kita tidak punya visi kebudayaan. Nggak ada. Berarti sangat memprihatinkan ya? Ya bukan sangat. Sangat-sangat. Sangat ya? Sangat-sangat memprihatinkan. Kalau visi tidak punya, maka pasti tidak punya pula strategi kebudayaan. Nggak ada. Kalau nggak ada strategi kebudayaan, strategi pembangunannya juga nggak jalan. Cocok. Karena Cocok. Malaysia kenapa maju? Setiap dia membangun sebuah proyek, dia akan memanggil seorang antropolog, dia akan memanggil sosiolog, dia panggil sejarawan, bahkan dia tanya sastrawan kebudayaan. Ini kita mau bangun ini, bagusnya bagaimana? Yang benar. Serius. Profesor Samsul Amri Baharudin, antropolog nomor 1 Malaysia, sejak zaman Mahathir sampai sekarang jadi penasehat di kantor Perdana Menteri Malaysia. Antropolog itu? Antropolog. Dia gurunya pembimbing disertasi saya. Dia pendiri institut. Artinya didengar suara antropolog? Iya, setiap hari. Kan dia mau bangun bangunan apa, dia selalu buat, oh ini harus begini. Gubernur kita konsultannya, tenaga ahlinya atau konsultan ahlinya ada nggak antropolog? Saya nggak tahu. Nggak sepengetahuanmu? Sepertinya belum ada. Dan kayaknya nggak butuh juga antropolog. Nah, kalau memang Lampung betul-betul mementingkan itu, seharusnya sudah ada jurusan antropologi di Universitas Lampung. Harusnya ada Fakultas Ilmu Budaya. Dimulai dari situ dulu sebenarnya. Kalau Provinsi Lampung punya visi budaya, buat dulu Fakultas Ilmu Budaya. Atau berarti kan bisa dikatakan juga intelektual-intelektual yang ada di Universitas Lampung pun tidak punya visi kebudayaan. Nggak ada. Cocok nggak? Cocok. Mereka nggak punya. Jurusan sejarah nggak ada. Apa yang mau diteliti kalau jurusan sejarah nggak ada? Makanya saya pernah bilang. Yang ada keguruan kan? Iya. Jadi sejarawan di Lampung belum ada. Secara resmi. Secara resmi. Secara keilmuan. Keilmuan secara resmi. Kemudian selain sejarah, mau meneliti sastra Lampung juga jurusannya nggak ada. Adanya FKIP. Betul. Padahal pengembangan bahasa Lampung kan lebih dari itu. Yes. Di UGM ada sastra Jawa. Betul. Pajajaran ada nggak sastra Sunda? Ada sastra Sunda. Sastra Sunda. Nah, di Sumatkusu adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang ada sastra Melayu. Di Lampung Fakultas Sastra belum ada. Harusnya ada Fakultas Ilmu Budaya, di bawahnya Ilmu Budaya nggak ada. Ada jurusan sastra Lampung, sastra Indonesia, kemudian ada jurusan sejarah. Dan fokusnya sejarah Lampung. Sekarang di Unhas, kebetulan ketua program master sejarah Unhas itu kawan saya PhD di Malaysia. Jurusan sejarah Unhas itu sekarang fokus kepada sejarah Sulawesi dan Indonesia Timur. Oh gitu. Iya. Ada program-studinya. Ada program studi. Magister sejarah. Magister. Iya, S1 ada. Sekarang baru dibuka Magister sejarah. Dan fokusnya adalah Sulawesi dan Indonesia Timur. Kita ini belum ada mungkin karena nggak ada duitnya mungkin dong. Ya duit sebenarnya ada sih, kemauan yang nggak ada. Goodwill yang nggak ada. Kalau itu ada,
sejarah Lampung bisa diteliti di sini dan tidak ada lagi orang yang bisa. Dan belum ada buku sejarah Lampung yang komprehensif. Belum ada sampai sekarang. Ada terbitan-terbitan lama itu. Kalau saya berharap ada jurusan sejarah dengan fokus sejarah Lampung dan sastra Lampung. Karena apa? Dengan itu nantinya akan muncul sejarawan-sejarawan yang betul-betul punya kapabilitas. Yes. Dan dia bisa bicara tentang sejarah Lampung. Sehingga sejarah Lampung ini tidak didominasi dan tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang mengaku paling tahu tentang sejarah Lampung. Dan ini mengerikan. Terjadi itu ya? Ya sudah terjadi. Bahwa Lampung ini begini oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu kan. Kalau dia yang ngomong itu penyimbang, saya batin, kita masih bisa terima. Dia pemilik otoritas adat. Ini betul. Bukan. Entah siapa. Ya kan? Orang-orang tahu. Terus tempurnya di Facebook lagi. Oh gitu. Iya kan, ributnya di Facebook. Jadi sampai bantah-bantahan. Jadi identitas kita, sejarah kita ini turun pangkat jadi gosip. Jadi atau jangan-jangan Lampung ini memang sekumpulan gosip aja. Bisa jadi kalau belum terbukti dengan sejarah itu ya. Ini tantangan. Jangan-jangan Lampung ini cuma gosip gitu. Iya, kan Benedict Anderson bilang the Imagine Community. Iya. Indonesia ini kan komunitas berbayang. Iya. Komunitas berbayang. Iya. Nah, Lampung ini komunitas gosip. Kalau sampai nggak ada goodwill dari pemerintah ya selamanya Lampung ini akan jadi gosip community. Masyarakat gosip. Sampai kapanpun. Betul. Dan setiap orang berhak untuk menulis apapun. Contohnya begini. Udo Zekarzi ketika setelah novel saya terbit itu membuka peluang kepada kawan-kawan penulis lain untuk menulis seperti Perempuan Penunggang Harimau. Dia terimalah beberapa naskah. Dia beritahu saya, dia nggak nunjukkan, dia beritahu kepada saya gimana tulisan ini. Ini ada cerita orang mata 3, mata 4, mata 7. Ini bagaimana mau diterbitkan katanya gitu. Ya kan orang bisa terbang ini nggak seperti ini penceritaan. Memang ada realisme magis kan, tapi ya nggak begini juga kan, begitu kan? Itu fantasi jatuhnya. Fantasi kan, dan nggak ada jejak sejarahnya. Padahal jejak sejarahnya ada gitu. Kalau diteliti dengan kajian yang betul-betul serius. Kalau ada jurusan sejarah, para peneliti sejarah ini untuk membuktikan misalnya skala Bragg itu betul atau tidak, datang aja ke Komering keliling, buat riset di situ. Mereka masih mengakui, mereka masih punya Tambo dan lain-lain. Aku pernah dengar ada di YouTube itu mereka mengakui. Nah, dimulai dari situ, Bang. Lalu kemudian kalau meneliti tulang bawang, mereka bisa menelusuri daerah Palembang, Banten dan lain-lain. Dan ini benar-benar skripsi, tesis, disertasi. Yes. Dan orang betul-betul Lampung bisa sampai saat ini, mohon maaf saya katakan kalau Lampung ini belum bisa berdiri dengan kepala tegak. Di depan sesama orang Indonesia. Nggak jelas. Karena apa? Saya punya kawan yang sudah lama nggak datang ke Lampung. Dia bilang Lampung masih banyak gajah ya katanya. Ibu saya waktu menikah dengan ayah saya bertanya sama ayah saya, Lampung itu hutan semua ya, masih banyak monyetnya katanya. Apa isinya? Jangan-jangan tetangga kita gajah katanya gitu. Tapi kalau pandangan orang di luar itu seperti itu saat itu kan. Tapi kita kan saya kayo rayo sih, Kaya raya. Saya no comment gitu. No comment. Tapi itu tadi Bang, kalau kita belum serius, Pemprov, Universitas Lampung, UIN Raden Intan, terus kemudian kampus-kampus lain belum ada keseriusan untuk bikin fakultas ilmu budaya, jurusan sejarah dan lain-lain. Lampung nggak akan pernah bisa berdiri dengan kepala tegak dengan identitasnya. Kalau kaya. Jadi kau anggap pemerintah dan universitas belum serius? Belum. Karena semua itu dimulai dari identitas loh Bang. Abang orang Batak. Abang bisa bilang, saya ini. Tapi nanti dulu. Iya kan? Sementara banyak orang Lampung yang dalam kajian cultural studies kan identity dianggap mitos juga Bang. Gitu ya Bang. Nah, gimana menurut? Kalau itu berdasarkan Tambo atau cerita-cerita, kalau Tambo 50-50 Bang ya. Tapi kalau dari cerita mulut ke mulut itu betul-betul masih agak mitos memang.
bukan mitos dalam pengertian ketika di Uber betul siapa sih who is Lampung, mentok itu. Mentok. Pengertian mentok itu ternyata juga definisi Lampung asli itu juga ternyata peranakan A, peranakan B, Iya, seperti gitu. iya. Nanti akan sampai ke situ. Makanya itu gunanya jurusan sejarah. Maksud saya itu untuk mengkelirkan siapa orang Lampung dan untuk membatasi orang-orang yang asal ngomong. Yang saya bilang tadi tidak punya otoritas, tahu-tahu ngomong di Facebook tentang Lampung. Kalau dia tokoh Saibati, tokoh adat yang betul-betul ya kan representasi pemilik tradisi dari Saibatin, misalnya Paksipa, para penyimbang adat di Abung sana. Abung di Tulang Bawang, dia punya otoritas tuh bicara. Ini kan bukan orang dari mana-mana muncul di Facebook cerita orang Lampung dari sini. Dan berdebat itu. Iya, dan berdebat. Semuanya berdasarkan logika dan fantasi. Jadi kita suka ribut pening memilah antara fantasi dengan logika. Karena itu saya nggak pernah ikut grup-grup itu. Saya pernah berapa kali diundang, saya langsung keluar dari grup itu. Tapi kau percaya ada omongan juga bahwa Borobudur itu orang Lampung yang bikin? Saya pernah baca, tapi saya belum bisa mengklarifikasi. Saya nggak berani bilang begitu, Bang. Memang saya pernah baca bahwa Pramudia termasuk gamelan itu dari Lampung asalnya. Gamelan itu dari Lampung. Gamelan. Oh, gamelan. Iya. Saya dari belum kata bisa. gamol. Saya sampai sekarang belum bisa klarifikasi, Bang. Saya kan bagaimanapun orang kampus ya. Jadi hal seperti itu saya nggak berani bicara itu betul atau tidak. Tapi ini yang ngomong orang kampus juga kabarnya. Orang kampus juga. Iya. Saya mungkin dari misalnya di Thailand apa di mana. Atau dia terbuka dengan portal langit, kita nggak tahu. Tapi saya gini, Bang. Hal seperti itu kalau memang punya data seperti itu jangan ditulis dalam bentuk kajian. Tulis aja jadi cerpen. Kan menarik. Aman, nggak ada yang mau ribut kan. Betul. Saya pernah membaca itu beberapa kali bahwa Borobudur pernah kan dengar kan? Ya, Pramoda Wardani itu menikah dengan menggunakan stiker Lampung. Ya kan? Pernah kan? Sailendra itu satu keturunan dengan skala berat dan lain. Tapi saya kan nggak tahu itu dari Kalyawi itu. Kalyawi. Saya sampai sekarang nggak tahu dan saya nggak berani itu ya, mohon maaf. Dan kalau ada orang yang berani ngomong gitu tapi faktanya nggak jelas, saya sarankan dia nulis cerita pendek aja. Dengan nulis cerita pendek mungkin dia bisa dapat 20 cerpen pilihan Kompas malah. Iya kan? Lumayan kan?